maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bidang Kecamatan Bayan, Kepala Desa Kerendekan Bapak Dinata SE beserta jajarannya, Bapak Ibu BPD Desa Kerendekan beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Lembaga Desa Kerendekan, serta Bapak Ibu tamu undangan, serta adik-adik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama, berkumpul bersama di Aula Desa Kerendekan, di Balai Desa Kerendekan dalam acara bakti sosial dalam rangka kegiatan Kerendekan Berbagi ke 10. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan memberikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, kelima penyerahan donasi, keenam doa, serta acara terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak dari situ. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembacaan ayat Al-Quran kepada Bapak Kiai, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu, hari ini kami persilakan untuk berdiri. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Terabedang selaku pemerintah Desa Terabedang kepada yang kami hormati Bapak Dinas TSE kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'in 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 wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Forkopimcam Kecamatan Bayan, Bu Nur selaku wakil dari Bapak Camat Bayan, Pak Kiryono wakil dari Kapolsek Bayan, Pak Sutaryono wakil Rawuh mewakili Pak dan Ramil Bayan, para anggota BPD, Bapak Ibu anggota BPD yang kami hormati, para pengurus lembaga desa, perwakilan RT RW, FMD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan perwakilan para donatur hadir di tengah-tengah kita, manajer BNT Abdul Wahid beserta staf, hadir juga owner Kids dan Alijo, Mas Heri beserta keluarga dan para donatur lain, dan juga hadir Bapak Ibu sekalian perwakilan warga desa kita. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini Ramadan yang keberapa Ibu? 26 ya, bagi yang puasanya hari Minggu, atau Ramadan yang ke-27 bagi yang puasanya hari Sabtu. Insya Allah kalaupun waktu itu mulai puasanya bukan salam, besok lebarannya insya Allah sarang banjir ya. Insya Allah hari ini sarang dan Senin tanggal 2, meskipun masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama, tapi kemungkinan insya Allah sarang tanggal 2 April. Bagi sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kenikmatan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bersama bisa bertemu berkumpul di kantor besar Granikan untuk menghadiri acara Granikan berbagi yang ke-10 ya. Ke-10 karena kegiatan ini kita mulai di tahun pertama saya sebagai kepala desa di tahun 2013. Saya dilantik waktu itu bulan tanggal 8 Mei 2013. Dan kegiatan pertama kita laksanakan di bulan Agustus tahun 2013. Alhamdulillah sampai hari ini terus berkembang. Saya ingat betul Bapak Ibu, tahun pertama saya mengadakan hanya dapat uang 18 juta. Tahun berikutnya dapat uang 28 juta. Sampai kemarin di tengah pandemi kita bisa dapat 120 juta. Tahun ini berapa? Nanti akan saya umumkan. Nanti saya umumkan dan tentu kita laporkan secara tertulis kepada para pihak yang berdonasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Pertama, kami selaku tuan rumah menyampaikan syukur rawuh, selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bikum kepada Bapak Ibu semua yang hadir, undangan baik dari warga, lembaga desa, kecamatan maupun dari donatur di acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas rawuhnya meluangkan waktu di tengah kesibukan di ujung Ramadan tahun ini. Dan minta maaf ya Bapak Ibu yang ngapunten buatan dipaciti ya. Jadi ngapunten istilah kurang aruh, kurang tubuh, kurang syukur. Ini kurang syukur Mbak Erin. Mbak Erin tahu nggak kurang syukur? Syukur itu gak ada syukurnya karena puasa. Syukurnya nanti sore dari Alejo. Yang ngapunten. Yang ketiga Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin dan di desa Granikan ini sudah cukup terkenal ya kegiatan saling tolong menolongnya. Kita juara 1 di tingkat provinsi 2 tahun berturut-turut ya untuk kegiatan kampung siaga. Yang pertama itu untuk bidang inovasi, yang kedua juara umum. Kemudian di Timur Mades provinsi kita juga juara kegiatan gotong royong. Nah kegiatan ini memang untuk menumbuhkan ruh saling tolong menolong, bahwa orang kaya, orang miskin itu dimanapun pasti ada dan selalu ada. Yang kita butuhkan adalah ada yang memediasi, menjadi perantara antara keduanya. Maka kegiatan dapur umum itu kita laksanakan sepanjang tahun. Nah kegiatan seperti ini juga kita laksanakan, terutama puncaknya adalah saat Ramadan seperti ini. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan selama Ramadan ini, kita itu alhamdulillah dan saya buka filenya. Selama Ramadan ini kita kepanitiaan di desa itu berhasil mendapatkan amanah berupa uang dari para donatur yang mayoritas adalah warga desa Granikan. Itu sejumlah 85.715.000. Itu yang berupa uang. Yang berupa barang ada 210 paket sembako gratis. Kemudian yang berupa baju baru sumbangan dari beliau Mas dari DPRD keluarga sekitar 250 baju anak-anak baru. Dan di ruang sana masih ada sekitar 300 baju untuk orang dewasa dari donatur lain. Jadi yang berupa baju. Kemudian juga yang berupa menu berbuka kita tidak bisa menghitung karena jumlahnya ribuan. Ada Pak Anwar nyumbang dawetnya gitu kan, ada Mas Heri nyumbang alijunya gitu. Kita tidak bisa merekap karena kadang hanya diantar gitu. Kita tidak bisa merekap. Yang merekap adalah yang wujud uang. Kalau yang wujud makanan, Pak ini datang bawa makanan, kita tidak bisa merekap. Tapi jumlahnya ribuan. Nah dana itu Bapak Ibu sekalian kita gunakan untuk apa? Yang dana zakat sekitar 30 juta akan kita bagikan hari besok, hari Jumat ya, kepada warga yang masuk kategori layak menerima zakat. Ya, 30 juta. Kemudian hari ini kita juga membagi sekitar 900 paket sembako yang masing-masing paketnya kita subsidi sekitar 15.000. Itu kita bagikan. Kemudian masih ada sisa dana itu nanti untuk kegiatan irigasi gratis para petani. Ini pakai dana sedekah. Belum kita mulai karena masih hujan deras kemarin ya. Tapi ini untuk persiapan. Jadi sudah ada alokasi dananya. Adapun perinciannya nanti insya kita share di grup seperti biasanya. Karena acara belum selesai Mas Heri. Jadi misalkan biasanya kita siapkan 900 paket, biasanya saya ada yang kurang. Jadi kita belum bisa merekap
di sana itu total subsidinya berapa. Insya Allah sebelum Lebaran sudah selesai dan kita dapat. Tapi yang akan kita bagi berupa uang tunai 30 juta itu hari besok kita bagi kepada warga miskin berbarengan dengan pembagian BLT DD untuk bulan April. Untuk baju baru, Bapak Ibu, baju baru untuk anak-anak, semua anak kerandekan yang usia 7 tahun ke bawah akan kita beli baju baru dalam program baju lebaran untuk si kecil. Bukan baju pantas pakai, tapi baju baru. Nah, yang sudah diwadahi, sudah dikasih nama nih. Ya, ini kids, ini Bu, ini merek nasional, apa punya dikerandekan Bu. Yang punya juga warga kerandekan. Kemudian juga ada santunan nanti untuk anak yatim. Ada 14 anak yang hari ini dihadirkan nanti dari BMT. Kemudian juga ada paket sembako seperti ini, kita ada 210 paket ya, yang sudah kita bagi. Nah, ini nanti simbolisnya 6 orang. Kemudian nanti simbolis juga 6 orang yang menerima zakat. Lainnya akan kita berikan hari besok karena hari ini fokus di pasar murah dan pembagian baju baru. Kira-kira begitu. Nanti mungkin untuk laporan, mungkin nanti kalau ada rilisnya kita sampaikan ya, total seperti itu. Jadi tercatatnya selama sebulan ini sampai hari ini itu zakatnya totalnya 27.850.000, sedekahnya 55.165.000, fidyahnya 22.700.000. Jadi total 85.715.000. Yang itu kita gunakan untuk kegiatan ini, subsidi sembako murah, kemudian sembako gratis, buka puasa bersama, dan masih ada saldo untuk persiapan besok irigasi gratis bagi seluruh petani yang mengalami kekeringan. Itu belum termasuk kita kemarin juga membagi mukena dan sarung kepada para takmir masjid ya, 14 masjid dan lain-lain. Jadi kalau wujudkan barang, memang kalau jumlah uangnya hanya 85 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang 120 juta. Tapi kalau di kurs dengan barangnya itu kita meningkat kali. Karena barangnya ini saja yang paketan seperti ini 210. Ini salah satunya dari PLN. Kebetulan ada teman Purworejo yang jabatannya di direktur, salah satu direktur di PLN pusat. Nah, kemudian kita mendapat bingkisan untuk warga dan sekarang kita distribusikan, kita sisakan 6 ini untuk simbolis. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai tas. Jadi seperti itu. Harapannya semua warga yang masuk kategori tidak mampu tidak ada yang terlewat. Entah itu PLTDD, entah itu sembako, entah itu zakat. Saya insya Allah sepanjang program tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat segera laporkan. Nanti akan kita tindak lanjut. Termasuk Bapak Ibu, kalau ada warga yang belum dapat kupon sembako karena kardusnya lupa mungkin, nanti segera laporkan saja. Termasuk kalau ada warga kerandekan yang putranya usia 7 tahun ke bawah belum mendapat baju, mungkin terlewat, nanti dilaporkan. Nanti saya koordinasi dengan Mas Heri, Mas Heri. Ini Ekits lagi basah, mudah-mudahan belum habis. Ingatkan Bapak Ibu ya, sekilas saya belum bisa menyampaikan laporan detail karena acara belum selesai. Insya Allah sebelum lebaran kita laporkan di grup totalnya, sebagaimana biasanya total termasuk paymentnya yang nyumbang siapa akan kita kirim kepada para donatur. Jadi kalau ada yang terlewat, misalkan BMT itu nyumbangnya sekian, tulis sekian, nanti akan kita mungkin belum tercatat. Jadi ya, nanti kita share kalau itu seperti biasanya, dan laporan detail perbaikan kita kirimkan kepada para donatur. Tapi sekilas sementara seperti itu, 85.715.000 rupiah selama bulan Ramadan. Demikian dari kami, terima kasih. Nanti mohon perkenan sambutan perwakilan dari BMT dan dari Pak Kopimcam, nanti apakah Gubernur atau Pak Sutaryono atau Pak Daryono, mungkin nanti salah satu memberikan sambutan. Kemudian nanti kita langsung penyerahan bingkisan. Ada 4 kelompok yang kita undang pagi hari ini. Yang pertama adalah pemberian bingkisan baju untuk perwakilan 6 anak. Nanti akan diberikan langsung oleh Ekits. 6 anak ini hanya perwakilan. Yang 200 sekian nanti sorting. Kemudian pemberian sembako perwakilan 6 orang nanti akan diberikan oleh Forkopimcam. Kemudian pemberian untuk anak yatim 14 anak diberikan oleh BMT. Kemudian pembagian zakat nanti dibagi juga oleh 6 orang akan diberikan oleh perwakilan dari BPD.
berupa dana zakat, infak, sedekah maupun barang. Dari terima terima kasih mewakili semua warga, masyarakat dan pemerintah. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kami tidak bisa membahas dengan apapun kecuali dengan doa, jazakumullah khairan jazaa, mudah-mudahan segala amal kebaikan Bapak sekalian dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Ingin Salijo lebih maju, lebih berkembang, PMD juga begitu, para tenaga lain juga begitu. Demikian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PNS atas sambutannya. Sambutan kedua dari perwakilan donatur dari Bapak Munir Surti dari Direktur BRT Nurul Wahid pada Bapak Munir Surti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan kita ibu dari Pemerintahan Kecamatan Layani, semuanya perwakilan dari Pak Nurul, ada Pak Taryono, ada Pak Purwono dari Pak Musa, yang kami hormati Pak Kepala Desa Padagan dan seluruh jajaran perangkatnya, lebih khusus Pak Lydia Laksos yang sudah bekerja keras menjalankan kegiatan ini. Tokoh masyarakat, tokoh agama yang rawuh hari ini, Bapak GPD, Pak RT, Pak RW, dan semua yang hadir, yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di Balai Desa Padagan dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam rangka hari ini kegiatannya adalah bakti sosial di Desa Padagan yang ke-10. Alhamdulillah Desa Padagan ini dari tahun ke tahun semakin berjaya di darat dan di udara. Di darat kita buktikan setiap tahun ada kegiatan. Di udara, siapa yang tidak kenal Desa Padagan dengan yang sering mungkin berselancar di dunia maya selalu menemukan Desa Padagan itu selalu ada positifnya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga berkah kepada Rasul Hasan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihnya dengan berharap atas syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, saya juga kaget kok tiba-tiba dipanggil suruh nyambut nih. Padahal sebenarnya ini kan agenda rutin ya, agenda rutin dari Desa Padagan, dan tapi sebenarnya ini yang ke-10. Beberapa kegiatan di Desa Padagan kami selalu terlibat, termasuk untuk tahun ini kami yang kita ikutkan dalam kegiatan di Desa Padagan untuk santunan yatimnya. Sebagian sebenarnya kami sudah juga ada santunan, tapi kita dari teman-teman langsung disampaikan ke masyarakat Padagan. Karena selain di Desa Padagan, kemarin kami dari BMT mengadakan kegiatan di Masjid Jannatul Naim Kecamatan Lutung untuk penyebaran. Jadi ada di Padagan, ada di Butuh, juga ada di Gerbang dan di desa sekitarnya, semuanya di pemerataan. Cuma untuk di Padagan ini kami bisa gabung ke sini di yatirnya saja, karena yang lain terlanjur sudah terdistribusikan. Jadi mohon maaf Pak Lurah, jadi sudah teman-teman sudah langsung jalan sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya, dan mungkin dari kami juga nilai nggak terlalu besar untuk penerima manfaat. Kami menamakan penerima manfaat. Mudah-mudahan nilai yang tidak seberapa itu membawa keberkahan buat
lembaga kami dan juga panjenengan semua lebih bisa merasakan kemanfaatan keberadaan lembaga keuangan di Randekan ini. Yang salah satu pendirinya ada beliau sendiri, Pak Lurah ini. Jadi Pak Lurah ini dulu perintisnya juga, perintis, bahkan ketua pertama kalau nggak salah. Sekretaris, ketua, terus pengawas juga ini. Sehingga wajar ketika beliau sekarang menjadi pejabat publik, kemudian kami juga terlibat dan ikut beberapa kegiatan yang kita lakukan kita di bawah wajar. Yang terakhir untuk adik-adik yatim yang memang hari ini sudah diundang oleh panitia, kami koordinasi dengan panitia, jumlahnya di Desa Randekan ada 14 orang. Jika nanti misal tidak bisa hadir semua karena ternyata hari ini masih jam sekolah nih, jam sekolah bisa diwakilkan atau kita titipkan ke panitia. Kalau misalnya ada 14 orang nggak ada semua, nanti bisa Pak kita titipkan panitia nih, kita titipkan ke panitia. Itu yang berikutnya. Kemudian kami mohon doanya juga buat para donatur atau para muntik yang menitipkan atau mempercayakan kepada lembaga kami CNN Wahid untuk menyalurkannya. Mudah-mudahan seluruh kegiatannya, usahanya, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah tahun ini kabar-kabar dan yang lain sudah mudik bareng ada dari Pemprov, dari lembaga-lembaga yang itu sudah ada. Mudah-mudahan tahun ini kita tetap bisa menjaga kedisiplinan jalannya sehingga tidak ada lagi lonjakan-lonjakan yang tidak kita inginkan. Itu saja dari saya, kurangnya mohon maaf. Bila kita bersuara saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bupati Kecamatan Bayan. Monggo Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ulangi, yang terhormat Bapak Camat Bayan atau yang mewakili Gubernur, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Bincang, Bapak Turyono yang mewakili Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Sekdes Randekan beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pondok Nurul Wahid atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati panitia berbagi ke-10 Desa Randekan, yang kami hormati Bapak Sekdes Randekan, kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur sekalian yang saya hormati, kemudian yang saya hormati tamu undangan semuanya yang akan menerima manfaat dari Randekan berbagi di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Balai Desa Randekan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Untuk selanjutnya, mari kita doakan mungkin rekan-rekan atau mungkin tamu undangan atau mungkin warga yang belum bisa hadir, kita doakan juga semoga yang sakit juga segera sembuh, yang masih dalam perjalanan juga diberi keselamatan. Untuk itu, dengan rasa syukur itu, mari kita ucapkan dengan Takbiratul Hamid,
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali acara ini, acara berbagi ini dengan semangat untuk ide-ide, gagasan Bapak Kades Krandegan yang selama ini disampaikan Bapak dari perwakilan Nurul Wahid tadi, yang setiap tahun selalu meningkat, manfaatnya juga selalu meningkat untuk warga Desa Krandegan. Tepuk tangan untuk Desa Krandegan. Terima kasih. Untuk itu kami juga akan menyampaikan, di samping Bapak Kades Desa Krandegan sudah memberikan apa yang menjadi tanggung jawab, mungkin dalam segi pemerintahan ataupun mungkin dalam hal-hal seperti ini, Krandegan berbagi dengan kaitannya dengan bapak-bapak donatur itu. Untuk itu mari untuk warga Krandegan, untuk program-program pemerintah Krandegan juga didukung agar semuanya berjalan. Contohnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi, gunakan ataupun lakukan protokol kesehatan agar semuanya terhindar dari penularan COVID-19. Semoga dalam rangka acara Krandegan berbagi ini makin tahun juga akan semakin meningkat. Kami doakan untuk semua para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya saja akan selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya. Untuk Bapak Kades Desa Krandegan selalu sehat, bisa selalu menyalurkan bantuan ataupun program pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian yang saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sudaryono atas sambutannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyerahan donasi yang akan langsung dipandu oleh Bapak Kepala Desa Krandegan. Kepada Bapak Bina PSC, kalau bersaja. Pingsan atau bantuan. Yang pertama adalah untuk baju, ya. Saya begini. Kalau saya nyambut lagi. Untuk baju, ya, nanti diserahkan oleh Pak Dikit secara langsung, ya. Yang pertama adalah di Yusuf, yang kedua di Rapasa, yang ketiga di Akila, yang keempat di Alim, yang kelima di Tegar, yang keenam di Jinan. Nah, monggo maju yang namanya saya sebut, maju ke depan untuk diberikan bingkisan baju. Di marketplace banyak, pabriknya di Krandegan, pemiliknya juga warga Krandegan. Mas Heri ini asli Krandegan kan, berarti asli mana berarti? Madura, ya, asli Madura. Workshopnya ada di pinggir Jalan Nasional di Mesolen, ya, di depan Alfa Indonesia, di depan Alfamart selatan jalan. Ini juga sedang buka bazar sampai nanti malam Lebaran, diskon besar-besaran. Saya Purworejo, itu ya, Alijo Pak Alijo. Nanti juga usaha beliau, usaha beliau Alijo. Warnanya kalau jangan lihat di ininya hijau, warnanya hijau. Warna catnya hijau. Kepada anak-anak ini nanti sisanya nanti sore. Mungkin Mas ya. Hadap sini Mas Heri ya.
Sama ibu, sama ibu. Berlin mungkin foto bersama. Pak Kades juga. Nah, program ini sebenarnya didasari Bapak Ibu, kami tidak ingin ada adegan sing riyoyoki nangis nang duwe kambianyar. Ya. Pasti pernah ada yang alami nggih masa kecilnya begitu nggih. Saya tidak ingin ada adegan yang lebaran itu nangis tidak punya baju baru. Maka insya Allah seluruh anak adegan punya baju baru Bu. Bukan baju pantas pakai tapi baju baru. Ini luar biasa sebagai dari kids tahun penyalasan. Sama, makasih Mas Jadi. Monggo Bapak Ibu, dia saged lenggah lagi Mas Seteran nggih. Coba saged lenggah. Balik. Terus balik saya yatim piatu malah saya. Saya yatim Bu. Nah, tapi ini yang belum balik ya. Karena 14 kita panggil 77 dulu. Nanti yang pertama diserahkan oleh Pak Munir. Yang kedua nanti dari Bapak Bincang. Dek Safira binti Kantoro maju. Mana? Arifah binti Budi Untoro, Abid bin Budi Untoro, Adib bin Budi Untoro, Hildan bin Tukin, Imam bin Amin. Bapak salaman bagian balik ini Pak. Bapak masih kecil lah, untuk Pak Munir foto, foto di tengah-tengah. Sama Bapak. Pak Munir di tengahnya adik-adik. Siap. Ya jenengan Pak. Jenengan Pak. Jenengan juga. Oke Mas Nur, lihat foto. Atau kanan kiri Pak, atau kanan kiri lah kita aja. Siap. Bentar, tahan dulu. Amplopnya dilihatin. Kapan ya? Bisa foto bareng. Lihat sini satu, Ke kamera. 1, 2. Oke siap. Oke, adik-adik kita, anak-anak yatim kita doakan semoga jadi anak soleh-solehan gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak punya ayah. Lihat sini Bu. Totalnya ada 14 anak yatim seperhatikan yang belum balik. Kalau yang sudah balik banyak sekali termasuk saya. Dengan siapa? Tidak kita Mbak. Nanti saya mintanya ke Mbak Erwin aja lah. Yang sudah balik mintanya ke Mbak Erwin. Oke Ibu, fotonya foto tengah Bunur di tengah lagi. Nggak. Anak ada maju dikit ya, biar Bunur di tengah ya, foto ya. Ya. 1, 2. Ini 12 usia SD, yang 2 usia SMP tapi belum balik. Siap, cukup. Matur nuwun Bunur. Oke. Untuk berikut mohon. Monggo Mbak Dewi. Oke. Agak berat nih wong beras isinya. Beras dan lain-lain. Bukannya teman-teman. Tahan dulu. Pak Turyono fotonya di tengah-tengah. Karena ini berat. Yang kan apa ini? Laporan Bapak Kapolsek biasanya.
Itu sampun? Belum ntar. 1 2 1 2. Oke, sip. Ya, matur nuwun, matur. Monggo ibu-ibu ya. Juta akan kita bagikan hari besok. Ya, hari ini hanya simbolisnya. Kita ambilkan 6 orang dari perwakilan masing-masing RW. Ya. Data yang masuk di saya dari para kadus. Yang pertama Bu Insiati, monggo dari RW 1. Bu Insiati. Tadi sudah kelihatan. Oh, ya. Yang kedua Agus Supranto. Pak Caleg amplopnya disiapkan. Ya. Agus Supranto. Yang ketiga Ahmad Yasro. Yang keempat Kang Tono. Kelima Pak Herman. Pak Herman tadi kelihatan ya. Yang keenam Pak Mudiono. Bapak Ibu, kita Pak Tangin amplopnya tadi, Pak Tangin amplopnya. Oh iya, ini monggo Pak Tangin. Oh itu 6 ya, 6. Pak Tangin tadi di Pak Tangin amplopnya. Pak Tangin mana Pak Tangin? Bagi itu 30 juta. Insya Allah kita bagi hari besok. Nah, baru nanti malam akan kita rapatkan dengan perangkat nama-nama yang akan mendapatkan. Karena memang kebetulan hari besok itu pas kebarengan pembagian PLTDD, pas kebarengan pembagian BPNT. Oke, jadi besok itu ada sekitar 100 warga dapat PLTDD, ada sekitar 200 warga dapat BPNT, dan yang terkerjakan ini ada sekitar 300-an. Makanya kita akan list supaya merata dan betul-betul sampai kepada yang berat. Karena kebetulan dilalah, benar ada kabar dadaan PRT-nya cair, harus dibagi sebelum Lebaran. Akhirnya kita kemudian membagi sampai ya dapat PRT, ya dapat yang lain yang sudah berdobel. Pak Caleg, Pak Toriono 3, nanti Pak Narto dari BPT 3. Monggo Pak Toriono, Pak Sutaryono. Monggo 3. 3 Pak Sutaryono, 3 nanti Pak Narto. Nanti kentasan Pak Narto. Bisa langsung mengambil dulu. Ada Pak, Pak foto ya, ke laporan. Lihat sini Dan. Foto dulu Pak Sutaryono di tengah. Oh sekarang Pak Narto, mungkin Pak Narto, monggo Pak Narto. Sekarang itu foto bareng Pak, mewakili BPD Pak Haji Sunarta. Kita orang yang sebelah sana. Monggo foto bersama Pak Narto, Pak Haji, tengah Pak Haji. Nah, tengah nopo aja, jadi monggo. Sampun? Cukup? Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun monggo. Bapak Ibu, sekejap mari kami sampaikan. Pertama, setelah ini kupon sembako murahnya dibuka. Sembako murah itu isinya minyak 900 ml dan gula pasir 1 kilo. Kalau panjenengan mondok di warung itu kira-kira 37-38. Hari ini kita jual 20.000. Separuhnya ya 20.000. Seluruh warga Gerandegan atau yang tinggal di Gerandegan berhak mendapatkan itu. Kalau ada yang terlewat, lapor ke Pak Kadrus, nanti kita susulkan. Nah, untuk yang nanti sore itu adalah untuk baju anak-anak. Kalau ada yang terlewat anak Gerandegan usia 7 tahun ke bawah, segera hubungi para Kadrus, nanti kita koordinasikan. Ada ya? Demikian Bapak Ibu mungkin dari kami. Tepat jam 10 nanti kemudian pasar murah untuk sembako. Demikian dari kami, kita kembalikan ke pembawa acara. Kami
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suyanto. Kepada Bapak Suyanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wa la syarika lah syahadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya Muhammad ba'd. Bapak, Ibu, pada sebuah diri yang Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita bertaaruf pada Allah, berdoa pada Allah. Semoga Allah senantiasa mendengar akan permintaan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman. Hamdan katsiran mazidan ya rabbana alhamdulillah hamdan katsiran wa Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal 'alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah desa Kerandekan ini adalah sebagai desa yang mampu memberikan kesejahteraan kepada penduduknya. Ya Allah, dan berilah kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kami. Berikanlah dia rezeki yang lebih, yang berkah, sehingga dia mampu untuk lebih tunduk kepadamu dan lebih banyak lagi dalam berinfak dan bersedekah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini sebagai anak-anak yang ahli ilmu, sehingga dia mampu untuk mandiri untuk kesejahteraan dunia sampai akhirat. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami, karena Engkau adalah Maha mendengar atas doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini telah berakhir. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan dari kami banyak kekurangan mohon maaf, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kali Bu Sinten, Bu? Dwi Naryati, Bu, dari warga mana, Bu? warga Kerandekan, RT 01 RW 04. Bu, tadi dapat apa, Bu? Dapat sembako. Sembako, ya? Ya, Gimana tanggapan Ibu dapat sembako itu? ya alhamdulillah seneng. Senang, Bu, ya? Ya. Harapannya gimana? Ya semoga bisa lancar terus itu. Terima kasih, Bu. Kita memang dari sendiri semua, dari desain sampai ke cetak, pecah warna, semua ada timnya tersendiri. Jadi memang kita di satu tempat di Kerandekan. Meskipun basisnya di kampung, tapi mungkin era medsos yang global gini bisa menjangkau seluruh wilayah.
Alhamdulillah selama ini memang kita basicnya memang kita jual online. Jadi kita menggunakan sosial media yang ada dari mungkin website, Facebook, IG. Lebih kencang di online ya. Betul. Karena jangkauan lebih luas untuk online. Dari yang sudah tercatat yang paling jauh mana? Sampai luar negeri, Mas. Luar negeri Sudah ada sampai luar negeri. Hong Kong, ada pernah kirim, Singapura, Arab Saudi sudah banyak. Kalau dari Sabang sampai Merauke kita sudah kejangkau. Ya ada kendala untuk pengiriman. Tidak ada, karena kita sudah kerjasama sama beberapa kargo ekspedisi. Untuk hari ini ceritakan Mas. Hari ini kita ngelihat kondisi pandemi seperti ini sebenarnya bukan sekarang aja ya. Kita tahun kemarin juga sudah melakukan hal ini. Pandemi seperti ini kan kasihannya banyak anak kecil di luar sana yang sangat terdampak karena pandemi. Nah, baik dari orang tuanya yang sudah meninggal ataupun karena pekerjaan orang tuanya yang sudah terganggu ya. Nah, di sini kita berinisiatif kerjasama sama pihak desa untuk memberikan pakaian baru, bukan pakaian layak pakai, tapi pakaian baru untuk Lebaran mereka. Untuk saat ini kita khususkan untuk usia 7 tahun ke bawah. Iya. Jumlah total? Total 250 baju. Semua untuk satu desa, satu ada desa. 6 RW. 6 RW. Iya, betul. Total berapa tadi? 250 baju. Tapi yang untuk anak-anak ya? Betul, Semua untuk di anak-anak. bawah 7 tahun tanpa kecuali. Mau itu orang yang tidak punya, tidak mampu, ataupun dia orang kaya, kita tidak memandang itu. Targetnya apa? Gimana? Target acara ini? Target acara ini ya Kita bisa mendukung program pemerintah pemerintah juga. Yang kedua, untuk mengekipkan desa Pandeglang. Itu apa E-nya? Edelweiss Kids Clothing. Edelweiss Kids Clothing. Bukan Mbak Erlin ya? Dulunya iya. Orang mengira begitu. Orang mengira Erlin Kids ya, cuman kita tidak. Tapi Edelweiss Kids Clothing, Kids. Dari 2000 brand ini terdaftar resmi di HAKI itu di 2012. Kita daftarkan 2013 sorry. Kita daftarkan dan baru keluar sertifikatnya itu di 2015. Bertahap sampai 2018 ada beberapa kelas yang kita daftarkan, itu semua udah terdaftar resmi di HAKI. Kalau kompetitor sejenis kayak gini gimana? Ya kita karena mungkin produksinya di desa masih berani untuk bersaing dengan mereka dengan tidak mengurangi kualitas. Harga kita bisa tekan karena semua dilakukan dari hulu ke hilir, kita kerjakan sendiri. Dari proses cutting, kemudian sablon di satu tempat, jahit sampai finishing dan distribusi. Betul di sini. Dan itu pakai mesin? Mesin semua. Kita ada untuk sablon manual. Tapi untuk mesin jahitnya semuanya udah yang terbaru kita gunakan. Jadi red listrik. Paling andalan apa produknya? Paling andalan yang dipakai Rafathar kemarin. Ada setelan Rising Star. Kita menggunakan banyak artis di situ untuk endorsement-nya. Salah satunya itu Rafathar. Itu kemarin sampai 80.000 pieces, kurang lebih 8 miliar. Apa itu yang jadi nilai tambah yang dipakai Rafathar? Setelan Rising Star itu dia bisa glow in the dark, dia bisa menyala dalam gelap. Jadi dan harganya pun terjangkau, sangat murah, di bawah 100.000 untuk ecer ya. Dan kita di sana open keagenan, open dealer juga untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu dikasih light control atau apa? Fosfor? Fosfor. Memang di bahannya itu. Betul. Memang di bahan di sablonnya itu kita pakaikan fosfor. Memang ada obat khusus dari sablonnya. Dan mengendorse Rafathar. Ya, siapa aja yang banyak artis yang sudah kita endorse seperti Rafathar, ada Gempi, anaknya Gading Martin, ada Adam, anaknya Sharon Sungkar, kemudian ada Sultan, Purworejo. Itu udah brand ambassadornya Eki. Akila Herbie, penyanyi cilik sama dia nyanyi lagu jingle Ekits, itu Akila Herbie. Saya suka fotonya Sultan itu. Betul. Terus harapannya Mas?
harapan kedepannya semoga pandemi segera berakhir, karena kemarin lumayan terdampak ya. Saat pandemi penjualan menurun. Agen yang paling berdampak itu untuk agen kami, dari 60 agen bubar semua. 60 agen? Iya betul, Karena itu memang bubar dari semua. Beberapa mana aja? Kenapa? Di... Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua kita punya agen. Ya? Ada 60 agen. Tapi setelah melandai mulai bangkit lagi? Alhamdulillah 2 bulan 3 bulan terakhir ini kita mulai bangkit lagi. Udah ada yang gabung lagi 4 agen saat ini, itu dari Serang, dari Tangerang, kemudian dari Karawang, dan dari Sidoarjo. Nah untuk saat ini kita sedang open lagi agen seperti dulu. Mudah-mudahan setelah Lebaran bisa banyak lagi yang bergabung. Madura ada nggak Madura? Saat ini belum. Dulu ada. Harus ada dong. Dulu ada, untuk saat ini belum ada. Kita baru open lagi karena memang kita open agen itu melihat kondisi pandemi yang sudah mulai berakhir. Nah untuk Bazari ini, betul. Itu yang dikedepankan apa? Targetnya sebetulnya ya, kalau dilihat harga kita jual tuh rugi ya. Cuman targetnya memang kita ingin membantu masyarakat sekitar sini yang sangat berdampak berdampak COVID kemarin. Ingin membuat mereka punya inisiatif jualan, ataupun yang tidak punya inisiatif jualan, mereka yang datang langsung bisa membelikan anaknya baju dengan harga murah tapi kualitas premium. Diskon berapa? Wah, diskonnya sampai 70%. Oh ya? Iya. Sampai malam takbir bisa? Sampai malam takbir kita buka. Sampai 70%. Oke. Kalau basis di Bandung udah nggak ada ya? Sudah tidak ada, semua kita di sini. Kita sudah beralih semua ke desa. Kalau dulu brandnya apa? Ekit langsung sama Ekit. juga. Iya, Ekit. Dari awal sudah Ekit, tapi Ekitnya belum, logonya belum terdaftar di HALI. Dan namanya belum terdaftar, tapi ini semua sudah terdaftar. Resmi di HALI. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kami itu punya program rutin ya setiap kali Ramadan yang kita beri nama Kerandegan Berbagi. Ini sudah terlaksana sejak tahun 2013, pertama kali saya jadi kepala desa. Alhamdulillah makin tahun progresnya cukup baik. Dulu tahun pertama saya ngadakan hanya dapat dana 18 juta. Tahun berikutnya 28 juta, tahun berikutnya 30, 40. Kemarin di puncak pandemi malah dapat 120 juta. Hari ini ya malah naik, hari ini itu yang berupa uang total selama sebulan itu 85 juta. Yang berupa barang itu mungkin kalau diuangkan ada 50 jutaan. Ya, karena kita dapat 210 paket sembako, dapat 250 baju baru untuk anak-anak, kemudian 300 baju baru untuk dewasa, dan menu berbuka yang tidak bisa menghitung karena tidak terekod ya orang nyumbang. Cara menghimpunnya gimana? Cara menghimpunnya ya dari warga. Seperti tadi misalkan baju ya, baju ini dari warga kami namanya Mas Heri. Beliau punya usaha dengan brand Ekits, nah beliau menyumbang. Gitu. Intinya kita tidak ingin ada anak kerandegan yang lebaran itu menangis karena nggak punya baju baru. Nah, makanya kita fasilitasi. Jadi perekonomian di sini ada perusahaan semacam ini sangat menguntungkan ya? Ya, alhamdulillah salah satu putra daerah punya usaha konveksi dan kontribusinya real kepada desa. Dan itu melibatkan banyak elemen masyarakat ya, kayak CPP macamnya dari luar. CPP kemarin memang kebetulan bantu 30 set bantuan. Saya juga tidak menghubungi mereka sendiri yang ke sini. Kemudian ada teman di Singapura menitipkan sedekahnya 80 paket sembako. Kemudian dari PLN kita dapat 100 paket sembako. Yang rutin tiap tahun? Rutin tiap tahun. Di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Yang ke-10? Ini yang ke-10. Karena 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yang ke-10. Untuk bantuan cair langsung? BCL-nya ini adalah dana zakat. Ya, zakat yang tahun ini kita dapat 30 juta. Kita berikan besok berbarengan pencairan PLTDD dan PPNT. Zakat 30 juta. Siap. Mbak, untuk sembako murahnya gimana Pak? Sembako murah itu untuk seluruh warga ada 900 paket berisi minyak 900 ml dan gula pasir 1 kilo. Harga normalnya 37,5, kita jual 20.000. Itu bayar langsung atau pakai? Bayar pakai kupon, ya pakai kupon. 37,5. Donatur pihak-pihak yang telah membantu, alhamdulillah kami meluncurkan program-program seperti ini banyak didukung ya dari tahun ke tahun, bahkan seperti dapur umum itu berjalan setiap hari sepanjang tahun.
Matur nuwun dan teriring doa, mudah-mudahan usahanya, rezekinya dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu, tadi ini beli apa, Bu? Tadi beli Pasar murah. Ya. Ada berapa? Beli berapa tadi? Ini satu paketnya itu satu kakak itu satu. Oh gitu. Satu kakak dapat satu. Oke. Harganya berapa, Bu? Harganya 20.000. Oke, dapat apa aja, Bu? Gula pasir 1 kilo sama minyak goreng. Bu, menurut Ibu murah nggak? Alhamdulillah murah, bisa membantu. Harapannya gimana, Bu? Harapannya semoga tahun depan bisa seperti ini terus. Banyak ditambah. Oke, Bu, selamat siang, Bu. Selamat siang, Dengan Pak. Bu siang, Bu. Sama Ibu Yanti. Bu, Ibu dari apa ini? Dari Desa Kerandegan. Ya, maksudnya dari tim apa atau gimana? Oh, dari tim PKK. Tim PKK Penakan, Bu. Bu, hari ini kegiatannya apa ini, Bu? Kegiatan pembagian sembako, bantuan sembako, tapi dengan cara bayar lebih murah. Oh, pasar murah, Bu. Iya. Bu, pasar murah itu artinya gimana, Bu? Artinya harga yang dibeli itu jauh lebih murah dibanding yang di pasaran. Apa itu? Apa itu? Bentuknya minyak 1 liter ya 900 ml sama gula 1 kilo dengan harga bayar 20.000. 20.000, Bu. Iya. Harapannya gimana, Bu? Harapannya bisa membantu masyarakat meskipun sedikit. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak.